Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misi Murni Asih dengan NIM 0805 1381 924101. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pada minggu kemarin. Nah, pertama itu kita menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, sebelum menggunakan aplikasi ArcGIS ini, kita harus memastikan bahwa ArcGIS-nya sudah terhubung dengan internet. Seperti ini bisa dilihat di sini. Nah, setelah terhubung, kita klik file, kemudian kita pilih add data, kemudian pilih add base map. Nah, kenapa harus terhubung ke internet? Karena jika tidak terhubung, dia add base map-nya ini tidak bisa diklik. Add base map. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita pilih yang OpenStreetMap. Kita klik, kemudian kita klik add. Kita tunggu. Nah, tunggu hingga petanya muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih lokasi yang akan kita pilih dengan cara menzoomnya seperti ini. Di sini kita misalnya menzoom pada bagian Sumatera Selatan. Seperti ini, kita cari wilayah yang akan kita pilih. Di sini saya akan menggunakan wilayah Sekayu karena saya tinggal di daerah Sekayu. Di sini kita bisa zoom lagi. Kemudian di sini saya akan zoom lagi, tepatnya di Desa Plaka Tinggi saya tinggalnya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian setelah seperti ini, setelah itu kita klik view, kemudian layout view. Kita tunggu, ini laptopnya agak kentang. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik file, kemudian pilih page and print setup. Kita tunggu, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita centang pada bagian orientation-nya. Itu kita ubah jadi landscape seperti ini. Lalu pada scale map elemennya ini kita centang juga seperti ini. Kemudian kita klik OK. Maka akan berubah tampilannya seperti ini. Setelah itu, kemudian ini kita bisa besarkan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita klik kanan pada gambar. Kemudian kita pilih Properties. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih Grid. Kemudian kita pilih New Grid. Nah, ini kita next-kan saja. Finish, lalu kita apply. Seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih Properties lagi pada bagian Grid.
Kemudian pada bagian intervalnya, kemudian pada bagian X-axis dan Y-axisnya itu kita ubah jadi 20. Ini sesuai dengan skala yang kita gunakan. Lalu kita klik apply, lalu OK. Setelah itu, kemudian kita klik properties lagi, pilih tab label, kemudian kita centang pada vertical labelnya, ini centang yang left sama yang right. Kemudian kita klik OK, apply. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini saya pilih tepat di desa saya, yaitu Desa Sukajaya SP3. Ini tadi saya zoom lagi. Kemudian kita simpan yang ini dengan cara klik file, kemudian export map. Kita tunggu sebentar. Nah, selanjutnya kita save dalam bentuk PDF. Ini save as type-nya kita ganti jadi PDF, lalu kita ganti namanya jadi peta Desa Sukajaya. Kemudian kita save. Kemudian kita klik save dan resolutionnya itu kita menggunakan 600. Kemudian kita klik save. Nah, baiklah, setelah ini sebelumnya saya mengganti petanya karena desa saya di SP3 itu tidak terlihat jalannya. Jadi di sini saya mengulang lagi menggunakan Desa Sukajaya, Desa Sidomukti SP1. Seperti ini rutenya. Dari sini saya ambilnya di titik saya di sini sekarang, di yang biru ini. Ini merupakan perempatan dari Tugu, karena di sini ada Tugu, ini Tugu. Nah, kemudian dari sini kita membuat rute dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini, kita dari pelacakan. Nah, ini jika kita ingin mulai melacak tempat daerah yang kita buat praktikum, kemudian ini kita ke navigasi, lalu pilih buat rute. Nah, kemudian kita buat rutenya. Hanya kita buat dari sini saja. Dari sini kita besarkan saja. Kemudian mana sih? Nah, seperti ini. Ini tinggal kita tarik saja. Terus mengikuti jalan, karena di desa saya ini jalannya itu cuman lurus saja, tidak ada belok-belok. Itu kalau belok itu dia mentok. Nah, setelah seperti ini, lalu dia akan membuat rute seperti ini. Lalu kita akan bernavigasi menelusuri jalan yang sudah kita bikin rutenya ini. Nah, ini pelan-pelan. Di sini saya sudah melakukan perjalanan. Agak ngebut-ngebut. Nah, di sini kita mengikuti jalur yang sudah kita tracking. Seperti ini. Kita lakukan ini sampai selesai, seperti ini. Sampai dia kembali lagi ke sini. Nah, setelah kita buat rute, kita export seperti ini. Kita klik garis 3, kemudian kita klik ekspor lapisan. Nah, setelah itu format ekspornya itu kita menggunakan CSV, lalu pada datanya ini kita pilih 10 fitur, kemudian kita klik ekspor. Di sini saya sudah menyimpannya. Nah, setelah itu kita kembali ke laptop.
Nah, baiklah, selanjutnya itu setelah kita melakukan tracking, kemudian kita buka file yang sudah kita simpan dalam bentuk si CSV tadi, kita buka, kemudian dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah merupakan tempat-tempat yang sudah kita buat tadi. Di sini ada Abibanyu Cel, Komplek Perguruan Muhammadiyah Islamiyah, Krida Mukti Mandiri, ada Laisahan Satya Bejo, Pasar SP2, PDAM, perkebunan sawit. Ini perkebunan sawitnya itu panjang, makanya di sini saya buat 2. Kemudian ada RM Sederhana, lalu ada Wijaya Syuting Fotografer. Nah, setelah ini yang kita lakukan adalah, setelah itu kita atur dulu, kita klik data, kita sortir dulu, kita klik data, kemudian kita klik text to column. Seperti ini, text to column. Nah, lalu kita pilih kemudian kita pilih delimited, kemudian kita next, lalu ini tabnya kita checklist, semicolonnya kita checklist, komanya kita checklist seperti ini, space-nya kita checklist seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita klik next seperti ini, kemudian kita klik finish. Nah, lalu akan seperti ini. Ini kita atur saja seperti ini. Ini tanggalnya. Nah, ini yang kita gunakan hanya latitude dan longitude-nya. Kemudian ini kita hapus saja seperti ini. Date grid-nya juga kita hapus. Kemudian ini ini kita pindahkan ke sini seperti ini. Lalu pada di sini kita ganti jadi stasiun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah seperti ini lalu kita simpan kembali, kita klik file, kemudian kita save as, lalu ganti filenya jadi txt. Ini kita ganti jadi file txt seperti ini. Kita masukkan di dokumen saja, seperti ini, 22, kemudian kita save. Yes. Nah, setelah itu kita lanjut, kita ulang lagi, kita klik file, kita klik file, kemudian add data, lalu pilih add XY data. Kemudian kita masukkan datanya. Ini add, lalu untuk X field-nya itu longitude, Y-nya itu latitude, dan Z field-nya itu untuk stasiun. Nah, lalu untuk description-nya itu kita menggunakan WGS 1684. Kemudian kita klik OK, kita tunggu. Nah, lalu akan muncul tampilan titik-titik seperti ini. Nah, untuk melihatnya itu datanya sudah masuk atau belum, kita klik kanan,
Kemudian open attribute table. Kita tunggu. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Channel stasiun, latitude, longitude, dan title. Lalu ada set point Z seperti ini. Nah, setelah itu, kemudian kita ke bagian simbologi di sini, lalu kita pilih kategori. Nah, kemudian pada value field-nya itu kita menggunakan title, kemudian kita add all values, maka muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik apply, lalu kita oke. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik kanan lagi, kita pilih properties lagi. Lalu kemudian klik fill. Kemudian labels. Ini label feature in this layer-nya kita centang. Setelah itu kita oke. Nah, akan muncul tampilan seperti ini yang merupakan keterangan dari bagian-bagiannya di sini komplek perguruan, di sini ada Krida Mukti Mandiri, Lesehan Sate Bejo, RM Sederhana. Di sepanjang ini perkebunan sawit karena dia akan memasuki di sini daerah SP1 dan di sini adalah daerah SP2 yang dimana untuk dari SP1 ke SP2 ini akan melewati perkebunan sawit seperti ini, lurus terus di sini kanan kiri perkebunan sawit. Lalu akan masuk ke SP2, di sini pasar SP2. Nah, selanjutnya, setelah seperti ini, kemudian kita masukkan map-nya dengan cara add base map. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul tampilan seperti ini. Lalu ini kita pilih OpenStreetMap, kemudian kita klik Add. Kita tunggu lagi. Nah, ini kemudian kita sesuaikan simbol-simbolnya ini agar lebih kelihatan perbedaannya. Nah, setelah seperti ini kemudian kita buat layout petanya dengan cara klik view, kemudian layout view. Kita tunggu, nah lalu dia muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu lagi sampai peta dan titik-titiknya keluar, muncul maksudnya. Nah, kemudian kita klik file, kemudian pilih page and print setup. Kita tunggu muncul tampilan seperti ini, lalu pada orientation-nya kita pilih landscape. Kemudian scale map-nya kita centang, kemudian kita klik OK. Nah, lalu akan berubah tampilannya seperti ini. Nah, setelah itu, muncul seperti tampilan seperti ini. Setelah itu, kemudian ini kita atur saja sesuai seperti ini misalnya. Kemudian kita atur skalanya, misalnya 1:, berapa ya? Kalau ini makin kecil, berarti ini biar dia semakin besar. Nah, setelah itu kita lanjut menambahkan gambarnya dengan cara seperti ini, insert, kemudian picture. Kita tunggu. Kita pilih filenya. Nah, seperti ini, misalnya kita ingin menambahkan gambar untuk yang Krida Mukti Mandiri. Di sini sudah saya ada gambarnya. Kita masukkan seperti ini. Kita tunggu nanti dia muncul gambarnya. Seperti ini. Ini kita kecilkan saja.
Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama untuk lesson 1 video dan yang lainnya. Nah, kemudian itu kita lakukan layout peta seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat legendnya itu kita bisa klik insert, kemudian klik legend. Lalu ini kita next. Kita Nah, kemudian seperti ini, lalu kita klik 2 kali, kemudian kita ke item, lalu untuk column count for itemnya itu kita ganti 2, dan untuk ininya kita gunakan ini, kita ubah menjadi Times New Roman seperti ini, lalu klik apply, kemudian oke. Seperti ini. Kemudian untuk data longitude dan latitude itu kita copy saja seperti ini. Dan untuk latitude-nya juga. Nah, berarti saya telah selesai melayout petanya. Dia seperti ini. Seperti ini. Di sini kita bisa atur. Nah, lalu jika sudah seperti ini, kita klik file, kemudian kita ekspor map. Kita tunggu. Kemudian kita pilih filenya JPG. Di sini kita ganti namanya peta desa Sukajaya. Peta desa Sidomukti SP1. Kemudian kita save. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.